Jadi kalau misalkan di tengah pandemi COVID-19 ini kita bahas pendidikan yang ada di Indonesia, itu pro kontra ya. Ada yang sangat menyayangkan adanya sistem daring, kemudian ada yang mengungkapkan bahwasanya nggak ada maksimalnya dengan sistem daring ini, kemudian kebingungan baik itu di anak, kemudian juga di orang tua, kemudian kejenuhan rata-rata untuk anak-anak yang usianya mohon maaf masih kecil. Dalam artian kalau anak-anak yang masih usianya TK kemudian SD itu dia lebih ke ini sih ya, pembelajaran yang konkret gitu loh. Sedangkan kalau misalkan dengan daring dalam jaringan online dan lain sebagainya dikeluhkan oleh orang tua juga, nggak bisa pemenuhan sikap, kemudian bagaimana anak bisa melihat secara langsung dan lain sebagainya. Kemarin sempat ngobrol juga sebenarnya dengan teman-teman konsultan pendidikan yang ada di Ponorogo. Sempat ngobrol dengan Ibu Ririn, salah satu konsultan yang ada di Ponorogo, konsultan pendidikan. Nah itu memang yang harus dilakukan saat ini adalah kita nggak bisa gitu ya, kita tidak bisa menafikan adanya pandemi COVID-19 yang memang harus berimbas juga di dunia pendidikan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara menyikapi dari pandemi COVID-19 ini. Supaya apa? Yang pertama, dari pendidikan itu tetap berjalan, anak masih mendapatkan haknya untuk berpendidikan, kemudian dari sisi orang tua itu juga nyaman gitu loh. Anak-anaknya belajar, kemudian pekerjaan orang tua juga tidak terbengkalai. Nah, di situ harus ada komunikasi yang baik. Dari tataran paling bawah adalah mereka yang menjadi sasaran di sini, orang tua, anak, dan juga lingkup sekolah. Ketika sudah ada komunikasi yang baik, katakanlah untuk mendiskusikan jam, jadwal, dan lain sebagainya, karena guru tenaga pendidik di sini juga nggak boleh semena-mena gitu loh, karena anak rata-rata anak usianya yang usia bawah gitu ya, saya belum mengatakan yang usia SMP dan SMA mungkin itu sudah bisa mandiri, tapi kalau anak-anak yang usianya TK dan lain sebagainya itu jelas harus ada dampingan dari orang tua, dan orang tua pun juga harus ada kegiatan aktivitas. Nah mungkin ada komunikasi yang baik di situ, rapat via WhatsApp atau via online lainnya, membahas terkait dengan jadwal, kemudian pengumpulan penugasan dan lain sebagainya. Karena nggak mungkin kalau misal anak nggak dikasih tugas gitu loh. Karena yang bisa melihat atau mengevaluasi seberapa jauh dari anak itu sudah bisa terkait dengan materi, tujuan dari pembelajaran itu juga salah satunya evaluasi. Evaluasi itu salah satunya juga dari penugasan gitu. Itu sih kalau dari permasalahannya saat ini ada. Dan sebenarnya kalau kita mencermati kebijakan dari pemerintah itu semakin kesini juga terus mengupayakan bagaimana pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini terus berjalan, kemudian lebih efektif. Yang pertama adalah kemarin sistem daring sudah ya, kemudian luring di awal-awal pandemi masih belum terfikirkan, sehingga di tahun ini, tahun ajaran baru ini lebih dimantapkan juga untuk sistem luringnya, luar jaringan. Itu bisa dimanfaatkan untuk sekolah-sekolah yang notabene memang kurang terfasilitasi dengan jaringan. Kemudian juga terkait dengan ini, dana BOS ini kalau dari kementerian mengizinkan juga dana BOS itu ternyata untuk pembelian kuota dan lain sebagainya itu. Jadi lebih ke sini juga kita nggak boleh sih ya untuk memandang satu permasalahan itu hanya dari satu sudut sisi pandang saja kalau untuk pendidikan. Karena sistem pendidikan itu sangat kompleks. Jadi di situ ada tenaga pengajar, ada tenaga pendidik, ada tenaga pendidik, kemudian ada tenaga kependidikan. Nah, itu beda. Pendidik dan kependidikan itu beda. Kemudian ada juga siswa didik, kemudian ada komite, kemudian naik lagi ada dinas pendidikan, kemudian ada kementerian, ada pengembang pendidikan, ada fasilitator dan lain sebagainya. Jadi untuk satu permasalahan kecil saja ya yang ada di lingkup pendidikan itu, katakanlah di tataran sekolahan atau instansi itu nggak bisa kalau misalkan hanya melihat dari satu sudut pandang. Jadi di situ harus ada sinergitas yang baik antara semua dari pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan.
Itu. Jadi kalau kita bahas pendidikan, bagaimana sih pendidikan di era pandemi COVID-19, ya seperti itu. Dinamika yang terjadi di masyarakat.